Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Himerni Citra dari kelas ENPM 22311093. Di sini saya akan membuat video kesimpulan dari Aneks 1 CPOB edisi tahun 2018 tentang pembuatan produk steril. Yang kita tahu, produk steril merupakan produk yang istimewa karena sediaan ini mengelakkan garis pertahanan pertama dari tubuh kita, yaitu membran kulit dan mukosa. Maka sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan juga bahan-bahan toksis yang lainnya. Oleh karenanya, dalam setiap edisi pedoman CPOB memberikan perhatian yang sangat serius terhadap proses pembuatan produk steril ini. Pada CPOB edisi 2018, perhatian utama lebih ditunjukkan kepada pengendalian terhadap biobargen, termasuk pengendalian biobargen proses sterilisasi dan setelah sterilisasi. Nah, bagaimanakah proses pembuatan obat steril sesuai dengan pedoman CPOB edisi tahun 2018 ini? Serta persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh industri farmasi agar bisa memproduksi bersteril? Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk berbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Dan contohnya sediaan steril yaitu preparat, parenteral atau obat suntik, dan preparat untuk mata. Sesuai dengan CPOB, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus. Tujuannya untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat karena resiko yang ditimbulkan dari obat jenis juga sangat besar. Seperti misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi persyaratan. Sepsis sendiri merupakan kondisi medis serius yang ditandai dengan keadaan radang atau inflamatori yang terjadi di seluruh tubuh disebabkan karena infeksi. Proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, produk disterilkan dalam wadah akhir atau sterilisasi akhir atau post-sterilization. Yang artinya metode pembuatan ini digunakan untuk produk yang tahan terhadap pemanasan karena prosterilisasi ini digunakan pemanasan pada suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, produk diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap atau bisa disebut aseptic processing. Yang artinya metode ini digunakan untuk produk dengan zat aktif yang tidak tahan terhadap pemanasan, sehingga proses produksi harus dilakukan dengan menggunakan proses aseptis. Di Badan POM sendiri, untuk keperluan sertifikasi CPOB, dibedakan produk steril dengan volume kecil dan yang kedua dengan volume besar. Jaminan terbesar dari produk steril yang kita produksi yaitu sterilisasi akhir, dan sedangkan jaminan terbesar dari produk dengan metode aseptif itu dengan media film. Di sini kita bisa lihat gambaran dengan menggunakan metode terminal sterilization atau sterilisasi akhir, di mana produk atau zat aktif, wadah dan penutup, serta eksipien dilakukan proses produksi. Kemudian dilakukan proses sterilisasi akhir, sehingga jadi produk steril. Sedangkan yang dibuat dengan menggunakan metode aseptis, masing-masing bahan, zat aktif, wadah, penutup, dan juga eksipien, masing-masing disterilkan terlebih dahulu. Nah, dari masing-masing bahan-bahan kita melakukan produk aseptis dan terjadilah produk steril. Di sini ada tipe-tipe kontaminan. Tipe kontaminan dibagi menjadi dua, viable dan non-viable. Salah satu kontaminan yang ditakuti di industri farmasi yaitu endotoksin. Endotoksin sendiri yaitu zat perogenik atau pemicu terjadinya demam. Misalnya lipopolisakarida yang terdapat pada dinding sel bakteri. Kenapa ditakutkan? Karena endotoksin susah untuk dihilangkan. Zat ini tidak bisa dilakukan dengan cara metode sterilisasi biasa. Endotoksin hanya bisa dihilangkan dengan metode sterilisasi panas kering, yaitu dengan menggunakan pemanasan 180 derajat Celcius selama 3 jam, atau bisa menggunakan suhu ekstrim suhu 350 derajat Celcius selama 1 jam. Dan sumber-sumber kontaminan yaitu dari udara atau lingkungan, personal,
Dan yang kedua, peralatan atau mesinnya. Sumber kontaminan udara atau lingkungan merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat. Sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Kedua, sumber kontaminan manusia atau personel. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, rambut, dan kulit. Dan ada sumber kontaminan mesin dan peralatan. Meskipun terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Setelah itu, ada permukaan kritis yang bersentuhan langsung atau berakibat langsung terhadap sterilitas produk, wadah atau penutupnya. Permukaan kritis ini harus senantiasa dijaga sterilitasnya sebelum dan selama proses produksi berlangsung. Persyaratan CPOB edisi tahun 2018 pembuatan produk steril, yaitu pertama ada personalia, bangunan atau fasilitas, peralatan, sanitasi, air, pengolahan, sterilisasi, filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya, penyelesaian produk steril, serta pengawasan mutu. Bangunan atau desain bangunan menurut CPOB tahun 2018 yaitu dibagi menjadi dua, klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Area bersih untuk pembuatan produk steril digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan resiko kontaminasi oleh partikulat atau mikroba pada produk atau bahan yang ditangani. Pada pembuatan produk steril dibedakan 4 kelas kebersihan. Kelas pertama yaitu kelas A, ini untuk zona kegiatan yang beresiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 m per detik nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Aliran udara searah kecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan. Kelas kedua yaitu kelas B, ini untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Dan ada kelas C dan D. Area ini bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Di sini ada persyaratan ruangan dan bangunan yang dibagi menjadi 3. Ada alur proses, alur material, dan alur personalia. Alur proses kelengkapan sarana penunjang sesuai kebutuhan. Sedangkan alur material mengikuti proses produksi dan tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personalia. Dan yang terakhir, alur personalia tidak boleh melalui ruang proses, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur material, serta koridor tamu. Standar konstruksi bangunan untuk suatu ruang bersih atau clean room lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan konstruksi yang digunakan berbeda dengan yang digunakan untuk ruang lain, antara lain ruang bersih dibangun dengan struktur kedap udara. Kedua, permukaan ruang atau bagian dalam harus licin, mudah dibersihkan, dan disanitasi. Dan yang ketiga, di dalam ruang bersih atau clean room, semua permukaan bangunan yang terpapar ke lingkungan hendaklah tahan atau kedap air, tidak retak atau berpori, tidak melepas serat dan mengakumulasi partikel
debu mikroba, tidak terdapat celah-celah yang sulit dibersihkan, peralatan yang tidak diperlukan, lemari, perabot berlaci, rak, window ledges. Hindarkan pintu dorong, plafon semu, dilapisi rapat. Ruang bersih dan sarana udara bersih dinyatakan terkualifikasi setelah didapat hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada kondisi non-operasional. Untuk tujuan klasifikasi, hendaklah dipakai alat penghitung partikel portable dengan selang pendek untuk pengambilan sampel. Apabila menggunakan sistem pengambilan sampel dari jarak jauh yang menggunakan selang yang panjang, pada sistem aliran udara unidirectional, hendaklah digunakan sampel Hertz isokinetis. Airflow test digunakan untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara dan tingkat atau jumlah pasokan udara. Pengukuran distribusi kecepatan aliran udara ini diperlukan dalam ruang aliran udara searah dan jumlah pasokan udara untuk